Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap semuanya selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, kemarin gua ngebahas tentang permasalahan driver ojol yang membuat keadaan ojek online tidak baik-baik saja. Gua mereaction di situ di video itu bahwa driver ini kesal karena orderannya di cancel. Tapi ya gua tidak setuju ya ketika driver ini melakukan perendangan terhadap customer ya, apapun bentuknya. Apalagi seorang customer ini adalah wanita, driver ini membuat nama ojek online juga jadi tidak baik-baik saja. Nah, menanggapi tentang cancelan orderan yang memang banyak driver ini keluhkan ya. Jadi di beberapa komentar di konten YouTube gue yang tadi malam itu berkomentar, ada yang setuju dan mungkin customer juga sangat tidak setuju ya dengan melakukan orderan terus orderannya dibatalkan, maka customer akan dikenakan biaya tambahan. Tentunya banyak yang tidak setuju. Kalau menurut gua gini loh, ketika lo memang bener-bener ngorder, logikanya lo nggak mungkin akan batalin kan, iya kan? Nggak mungkin lo akan batalin orderan itu. Nah, permasalahan penjemputan jauh, terus lokasi macet, ya kita nggak tahu sebagai driver karena memang sistem orderan yang Gojek lakukan ke setiap mitra driver atau bisa gue bilang seperti ini, driver itu dapat orderan kita nggak tahu itu dari mana saja, jadi random, istilahnya random seperti itu. Nah, ketika memang kita dapat orderan yang memang jaraknya sekitar 3 kilo, 4 kilo dan bahkan sampai 5 kilo mungkin, gue pernah ngalamin ya, ketika memang gue ambil ya gue harus siap gitu loh, gue harus siap menjemput. Nah, permasalahannya ketika gue pengen jalan, sudah jalan lah intinya, Pak masih lama nggak? Kadang-kadang kan ada chat history dari customer yang seperti itu, sementara kalau memang aplikasi Gojeknya memang sudah diupdate, harusnya dia bisa melihat lokasi gue jalan atau tidak. Gimana caranya kita mau chat kalau kita sedang bawa kendaraan atau bisa dibilang motor gitu loh. Nah, itu yang pertama. Dan yang berikutnya, kalau memang menurut dia posisi driver ini jauh, ya lebih bagus di cancel di awal gitu loh. Atau mungkin bisa dibilang dia tanya, Pak, Bapak jauh nggak? Biasanya sih kalau gua yang jadi driver, gua tanya, ini saya di sini, jarak kurang lebih sekian, ibu mau nunggu nggak? Ketika memang dia mau menunggu, ya gua baru jemput. Ketika memang dia tidak mau menunggu, silakan di cancel, buat gua nggak ada masalah. Jangan sudah kita jalan, sudah kita di tengah perjalanan, udah melewati macet, istilahnya belokan-belokan dan sebagainya, panas-panasan, tiba-tiba di cancel, dan itu nggak usah gua gitu loh. Kalian-kalian yang merasakan sebagai driver pasti ikut kesel lah menurut gua gitu loh. Jadi kalau kalian memang mau cepet, silakan pesen opang atau ojek pangkalan itu di depan kalian sendiri gitu loh. Ketika memang kalian ada di lokasi yang memang di situ ada tukang ojek, silakan pesan di situ. Yang namanya ojek online kan kita nggak pernah tahu, ini sistem gitu loh, ini by system. Driver itu nggak tahu akan dapat orderan dari mana saja. Jadi buat kalian customer yang memang main cancel sembarangan, tolong perhatiin juga driver-driver di luar sana bersusah payah menjemput, di tengah perjalanan di cancel dan sebagainya. Ya jangan seperti itulah ya. Harus sama-sama saling menghargai di sini, yang gue inginkan gitu loh. Makanya gue mereaction masalah cancelan di aplikasi ojek online ini kan masih masalah yang sedikit membuat driver agak kesal ya. Seperti yang gue udah bilang di awal tadi, udah mau dijemput tiba-tiba di cancel, sudah nyampe di lokasi tiba-tiba di cancel. Artinya titik si driver ini ke penjemputan maksud gua, kan kadang ada yang 3 kilo, 4 kilo, bahkan sampai 5 kilo, kan kesal gitu loh. Sudah bersemangat menjemput, kan jadi kesal ya, lebih dihargai lagi. Atau bisa gue bilang mungkin di sini banyak juga customer yang menonton YouTube gua. Ketika kalian memang memesan layanan ojek online, usahakan kalian sudah kelar kerjaan kalian, ini untuk yang bekerja, atau sudah di lokasi penjemputan. Jadi jangan memesan ketika kalian di dalam, baru kalian memesan gitu loh. Pak, silakan Pak tunggu sekitar 15 menit lagi ya. Gue pernah sih merasakan orderan seperti ini. Akhirnya gue menunggu, dan itu cukup membuat kesal juga kalau kelamaan menunggu ya. Jadi gue cuma kasih saran, orderlah ketika kalian selesai beraktivitas atau sudah ada di titik penjemputan. Jadi jangan membuat kita juga driver terlalu lama menunggu gitu loh. Kalau bangsa 5 menit, 10 menit oke lah, kita masih maklumi. Kalau udah sampai setengah jam dan sebagainya kan itu cukup membuat kita kesal ya. Makanya gue bilang sebenarnya harusnya cancelan ini dikenakan biaya seperti di Singapura. Mungkin gue udah buat beberapa videonya di video sebelumnya. Itu ketika melakukan cancelan itu customer ini didenda 95 ribuan kalau dirupiahin seperti itu. Jadi biar
ketika mengorder tidak semaunya gitu loh, tidak seenaknya juga meng-cancel orderan. Jadi kita ini kayak dibuat main-mainan gitu loh. Kadang-kadang driver itu kayak dibuat jadi mainan. Kan kita jemputnya pakai bensin Pak, Bu gitu loh. Jadi bukan yang gimana-gimana ya. Tolonglah dihargai gitu loh jasa driver. Makanya gue menyarankan untuk setiap aplikasi kalau memang customer ini membatalkan orderannya, ya tolong dikenakan biaya biar tidak semaunya seperti itu. Terlepas dari nantinya ini akan jadi suka atau tidak suka di antara customer, ya menurut gua sih logikanya gini ya. Kalau lu ngorder, lu pasti bener-bener ngorder gitu loh. Jadi jangan dibuat mainan gitu loh. Kasihan drivernya di lapangan. Itu aja mungkin klarifikasi gua. Nah, ada juga yang bilang, "Bang, kalau drivernya yang suruh cancel, gimana, Bang?" Ya, itu kan antara deal or deal-nya antara si driver dengan customer. Ya menurut gua kalau misalkan drivernya tidak mau membawa orderan ini, ya harusnya sih nggak dikenakan biaya tambahan gitu. Jadi gini, rincian atau mungkin bisa gua gambarkan seperti ini. Ketika aplikasi mengenakan denda atau bayar cancelan, contoh 5.000 perak. Ini pengalaman gua di Uber ya, di beberapa aplikasi Uber sebelumnya, jauh sebelum gue di Gojek. Jadi ketika gua sampai di tujuan, dari titik gua duduk nongkrong, terus gua menjemput, biasanya di aplikasi Uber ini itu menitnya berjalan. Jadi driver itu punya waktu tunggu 5 menit. Ketika 5 menit customer ini tidak datang, ketika 5 menit customer ini tidak juga muncul, driver berhak membatalkan orderan dan driver berhak mendapatkan Rp5.000. Itu yang memang pernah gue jalanin dan ini menurut gue adil ya. Jadi kita nggak sia-sia menjemput customer di sana gitu loh. Artinya ada yang kita dapat, terlepas dari ini orderan fiktif, maksud gue terlepas dari ini bohongan atau dimain-mainin, yang penting kita ada yang kita dapatkan di penjemputan itu. Makanya gue bilang, kalau sistemnya seperti ini dan driver dirugikan, artinya kan kalau di cancel di tengah jalan, cancel di tempat sudah sampai di penjemputan, driver kan nggak dapat apa-apa, yang dapat aja nyesek. Itu yang mungkin membuat kemarahan driver ojek online yang di Jawa Barat ini seperti itulah, memperlakukan customernya kurang tidak baik. Gue tidak setuju ya, gue bilang sekali lagi, gue tidak setuju dengan perlakuan driver ini. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Artinya memang harusnya aplikasi menerapkan biaya cancelan. Terserah aplikasi itu mau nerapin biaya berapapun, mau dia 1.000 perak kek, ya tapi 1.000 juga nggak mungkin ya, 5.000 lah atau mungkin di atas 5.000 atau berapapun yang sewajarnya saja. Artinya biar driver ini tidak dirugikan seperti itu, karena kami menjemput customer itu menggunakan bensin gitu loh, menggunakan tenaga, macet-macetan seperti itu ya. Jadi klarifikasi gue seperti itu. Kalau kalian cancel orderan kami, itu akan berdampak kepada akun-akun driver yang nantinya ketika masuk orderan itu akan susah masuk orderan berikutnya. Jadi tolong kalau kalian memang benar-benar orderlah yang sewajarnya, jangan meng-cancel seenak kalian. Hargai pekerjaan driver ojek online di jalanan itu gitu loh. Seandainya itu orang tua kalian atau saudara kalian diperlakukan seperti itu, tentunya kalian juga tidak mau kan hal itu terjadi gitu loh. Dan cukup membuat kita itu kesal gitu loh. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Tetap semangat. Salam satu aspal.